Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alifia Dwi Arini dari Program Studi S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Nah, kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya yang sudah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Eko Julianto mengenai lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum saya memaparkan LKPD-nya, kita harus tahu apa itu LKPD. Nah, LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik itu merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Nah, pada LKPD yang saya buat ini berbasis inquiry. Apa sih inquiry itu? Jadi inquiry itu penerapannya dengan cara mempertemukan peserta didik dengan keadaan atau masalah yang sedikit membingungkan peserta didik. Nah, kemudian peserta didik akan bertanya dan melakukan eksperimen. Nah, di sini saya menggunakan LKPD yang dengan tingkatan levelnya itu structured inquiry. Kenapa? Karena tingkat perkembangan berpikirnya eh, masih di bawah ya, karena yang saya buat ini untuk kelas 7 sekolah menengah pertama. Nah, structured inquiry itu sendiri itu permasalahannya dan prosedur kegiatan itu disajikan oleh guru. Namun, hasil dan kesimpulan penyelidikan terbangun dari kegiatan yang dilakukan peserta didik. Selanjutnya, peserta didik menyimpulkan kegiatan penyelidikan berdasarkan data yang dikumpulkan dan diperoleh. Pada level ini, peran peserta didik dalam penyelidikan mulai dilibatkan dalam menginterpretasikan data dan menyimpulkannya. Nah, seperti itu. Setelah ini saya akan menjelaskan, memaparkan hasil tugas saya. Oke, teman-teman. Jadi di sini LKPD yang sudah saya buat dengan materi pokoknya sistem tata surya, tentang rotasi, revolusi bumi, dan juga bulan. Nah, di sini satuan pendidikan dari LKPD yaitu SMP atau MTS, untuk mata pelajarannya yaitu IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7, semester 2, dan alokasi waktunya 1 kali 45 menit. Nah, di sini LKPD-nya saya buat untuk per kelompok. Satu kelompok yaitu beranggotakan 3 orang, agar mereka bisa bekerja sama di dalam menyelesaikan LKPD ini. Nah, pada LKPD berbasis inquiry ini ada beberapa poin. Di sini yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti dari LKPD ini yaitu pertama, menunjukkan kemampuan menalar, menganalisis, mengolah, menyaji secara kritis, kreatif, produktif, komunikatif, dan konkret sesuai yang diajarkan di sekolah dan sumber yang lain. Yang kedua, ada kompetensi dasar, yaitu menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Yang selanjutnya ada indikator, membuat laporan tertulis tentang dampak rotasi dan revolusi bumi serta bulan bagi kehidupan. Terus selanjutnya ada tujuan, ada dua tujuannya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dampak rotasi bumi dan juga revolusi bumi. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menyajikan simulasi rotasi dan juga revolusi bumi. Poin yang selanjutnya adalah materi. Di sini ada materi mengenai rotasi bumi, pengertiannya, revolusi bumi, rotasi bulan, dan juga revolusi bulan, serta dampaknya dari rotasi dan revolusi bulan serta bumi. Di sini peserta didik bisa membaca, memahami agar
nantinya bisa mengerjakan LKPD dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada alat bahan yang digunakan untuk eksperimen nantinya. Di sini ada bola plastik berukuran sedang, bola plastik berukuran kecil, ranting kayu ukurannya segini 10 cm 15 cm, diameternya yang kecil, terus alasnya bisa buku, plastisin, atau mungkin bisa digunakan papan. Nah, di sini ada langkah-langkah aktivitas. Jadi, pada LKPD berbasis inquiry ini, perbedaannya dengan LKPD yang lainnya, di sini ada langkah-langkah aktivitas. Nah, langkah-langkah aktivitasnya apa saja? Yaitu ada orientasi masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, dan juga mengumpulkan informasi. Di sini orientasi masalah sudah saya buat sebagaimana mengacu pada materi. Nah, di sini pernahkah kalian mengamati keadaan saat malam hari? Pada malam hari, langit tampak gelap dan hanya ada cahaya dari bulan dan bintang. Namun ketika malam berganti siang, perlahan langit yang semula gelap berubah menjadi terang karena sinar matahari. Matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat, seolah-olah matahari yang berpindah atau bergeser. Ini adalah masalah yang pertama yang harus peserta didik pecahkan. Nah, untuk orientasi masalah yang kedua, apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki 2 musim, sedangkan negara di Eropa memiliki 4 musim? Ya, negara Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sedangkan negara Eropa memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim salju. Pernahkah kalian berpikir mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu dia orientasi masalah dari LKPD yang sudah saya buat. Nah, di sini orientasi masalah ini harus dipecahkan oleh peserta didik melalui kegiatan eksperimen nantinya. Selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Dari orientasi masalah di atas, maka kita bisa merumuskan masalahnya. Ada 2 masalahnya. Yang pertama, mengapa bisa terjadi siang dan malam? Mengapa? Yang kedua, mengapa ada perbedaan musim di dunia? Nah, kedua rumusan masalah ini harus dipecahkan, dijawab pada pembahasan nantinya. Yang ketiga, mengajukan hipotesis atau dugaan sementara. Yang pertama, terjadinya siang dan malam akibat dari perputaran bumi terhadap matahari. Yang kedua, perbedaan musim di berbagai negara di dunia karena adanya revolusi bumi. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Nah, mengumpulkan informasi ini melakukan simulasi berdasarkan alat dan bahan yang sudah ditentukan tadi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, melubangi bola kecil agar kayu itu bisa dimasukkan dan nantinya kayu tersebut ditancapkan pada plastisin dan nanti disimulasikan. Kalian peserta didik bisa membuka buku atau mencari informasi lain, bisa di internet atau di video-video. Nah, setiap peserta didik dalam kelompok harus bekerja sama saat melakukan eksperimen atau simulasi ini. Selanjutnya ada pembahasan. Nah, di pembahasan ini menjawab rumusan masalah dengan simulasi yang sudah dibuat tadi. Di sini pembahasan harus ditulis dengan sesuai yang disimulasikan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya di sini ada perubahan siang dan malam merupakan pengaruh atau dampak dari titik-titik. Yang kedua, pergantian musim di dunia merupakan pengaruh dari titik-titik. Yang ketiga, dampak lain dari rotasi bumi adalah titik-titik. Dan selanjutnya dampak lain dari revolusi bumi adalah di sini disebutkan, dijawab dari pembahasan yang tadi. Untuk evaluasinya di sini ada jelaskan mengapa terjadinya siang dan malam dan mengapa musim bisa berganti. Nah, tujuan dari kita evaluasi ini ada untuk memperkuat jawaban dari pembahasan yang sudah dijawab oleh peserta didik. Nah, mungkin itu dia teman-teman
yang bisa saya paparkan mengenai LKPD yang sudah saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.